Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang diambil dari Kaskus dari tulisannya Afrian 015. Kisah yang berjudul Sekamar Kos dengan Dia. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Malam harinya karena aku merasa bosan dan sepi, akhirnya aku main ke kamarnya Bimo. Di sana kita asik main game COD. Cukup lama kita asik main saat itu dan sedikit dibumbui dengan obrolan kecil kami. Hingga kami tersadar kalau kita belum makan malam. Pantas saja perutku dari tadi merasa tidak enak. Yan, aku kok lapar yuk. Makan yuk di burjonan sebelah kos. Iya, aku juga lapar, Bim. Mending tuku terus bawa ke kamar aja biar bisa sambil main game. Ya, bisa itu malah enak. Ya wes ke, dang beli sana kamu Yan. Lah, kok malah jadi aku toh yang suruh beli? Wong kamu yang ngajak kok. Lah terus kenapa kalau aku yang ngajak? Lah ya kamu yang beli toh. Lah wong deket gitu mosok ya berdua toh. Ya wes lah, aku beli sih. Kamu mau beli apa? Biasa Bim, menu andalan anak kos. Mie goreng telur ditambah nasi. Walah pancen, kena tipes baru rasa kamu Yan. Makan kok itu-itu aja. Ya wes, tak beli saya. Sambil berjalan malas, Bimo keluar kamar dan menutup pintu dari luar. Setelah Bimo keluar buat beli makan malam, aku terus asik bermain game yang memang genrenya aku suka sejak aku mengenal game PlayStation. Waktu itu jam menunjukkan pukul 9 malam dan Bimo belum balik juga dari warung burjo sebelah kos. Padahal Bimo keluar sejak jam 8 tadi. Sambil menunggu Bimo dari warung, karena sudah capek main game, akhirnya aku hanya tiduran di kamar Bimo sambil mainan HP dan berbalas chat dengan pacarku. Dan saat aku sedang chattingan dengan pacar, hal aneh terjadi kembali. Dari luar kamar Bimo, aku mendengar suara langkah kaki menuju kamar Bimo. Nah, akhirnya datang juga si Bimo. Udah lapar ini perut, pikirku dalam hati. Tapi suara langkah kaki itu setelah ada di depan kamar Bimo, dia tidak berhenti dan membuka pintu. Yang ada langkah kaki itu terus melangkah melewati depan kamar Bimo dan menuju arah kamar mandi dan terus berjalan memutar menuju gudang. Dan ternyata setelah sampai gudang, suara langkah kaki itu berbalik lagi dan kembali lagi ke depan kamar Bimo. Dan kali ini suara itu berhenti tepat di depan kamar Bimo. Dan suara langkah kaki itu pun hilang. Aku hanya bisa membatin siapa sih yang mondar-mandir di depan pintu. Tapi aku berusaha berpikir positif, paling juga penghuni kamar sebelah yang memang jarang keluar kamarnya. Tok tok tok. Tiba-tiba pintu kamar Bimo dari luar ada yang ngetuk. Dan tanpa ragu aku langsung membukakan pintu itu. Dan betapa kagetnya setelah aku buka pintu kamar itu, tidak ada siapa-siapa di luar sana. Yang ada hanya bau kemenyan yang sangat menyengat. Refleks langsung aku tutup pintu kamar dengan kencang dan langsung aku duduk di kasur Bimo dan langsung aku chat Bimo untuk segera pulang. Tapi belum ada respon dari Bimo saat itu. Pesan aku belum ada tanda atau notifikasi sudah dibaca oleh Bimo. Belum hilang rasa takutku, hal yang membuatku takut kembali terjadi. Tidak berselang lama dengan aku mengirim pesan ke Bimo, tiba-tiba dari lubang kunci di pintu terdengar suara. Krek krek krek. Suara seperti ada yang memainkan kunci yang tidak cocok dengan lubang kuncinya. Gimana jelasinnya ya? Intinya suara itu yang terdengar. Aku dari dalam kamar hanya bisa memandangi lubang kunci itu yang memang bergerak kecil. Tidak lama lubang kunci itu berhenti dan suara itu pun hilang. Aku masih terpaku dengan jantung yang berdebar-debar. Tidak lama setelah lubang kunci berhenti, hal selanjutnya pun menyusul. Kali ini gagang pintu yang dibuat bergerak dan menghasilkan bunyi. Anjir, kenapa selalu saat aku sendiri sih? Ucapku kesal. Dengan rasa takut yang bertambah besar, ada rasa ingin keluar kamar tapi perasaan itu kalah dengan rasa takut
untuk memegang gagang pintu yang masih bergerak itu. Dan keapesanku pun bertambah lagi dengan tiba-tiba suara lain datang. Klap! Tiba-tiba lampu kamar mati. Tanpa sadar aku mengatakan kata makian. Wasuk! Dan mungkin membuat yang menggangguku lebih senang. Dengan tanda lampu kamar hidup mati dengan sendirinya, secara cepat dan suara dari gagang pintu yang bertambah keras. Dengan lampu yang nyala dan mati secara terus-menerus, membuat mataku terasa sakit karena tidak bisa beradaptasi secara cepat dan bingung karena cahaya tidak beraturan. Lalu aku pejamkan mata sambil menunduk. Entah kenapa tiba-tiba aku terpikir tentang Sinta. Dalam hati aku berbicara, "Tak, tolong aku, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Jika memang kamu nyata dan ingin menjadi temanku, tolong bantu aku, dan aku berjanji mau jadi temanmu." Sempat terpikir bodoh juga aku. Kenapa harus berpikir Sinta akan menolongku, sedangkan aku masih belum resmi berteman dengan dia. Sambil tetap terpejam dan kulantunkan doa-doa yang dapat kubaca saat itu, dan aku mulai tersadar kalau suara yang berasal dari gagang pintu sudah tidak terdengar lagi. Suara di sekitar pun menjadi hening, hanya tersisa backsound dari game yang tadi kumainkan. Karena memang belum aku matikan, karena niatku hanya beristirahat sebentar sambil menunggu Bimo kembali. Lampu yang tadinya mati hidup sendiri sudah normal dan menyala dengan terangnya. Setelah beberapa menit, aku samar-samar mencium wangi harum yang sangat aku kenal. Apakah benar dia datang karena panggilanku tadi? Apakah benar dia memang berniat berteman denganku? "Tak, terima kasih sudah menolongku. Maaf karena diriku sempat ragu padamu," ucapku dalam hati karena merasa tertolong. Sambil mengatur nafas dan berusaha membuat diri ini serileks mungkin. Soalnya nggak enak juga kan kalau Bimo kembali dan aku masih dalam keadaan muka pucat dan tegang. Di sela-sela aku mengatur tubuh ini supaya tenang dan normal, tiba-tiba aku mendengar bisikan di telingaku. "Sudah Yan, tidak usah kamu merasa takut. Makhluk yang mengganggumu sudah pergi sekarang. Kamu sudah aman. Dan kamu juga tidak usah meminta maaf. Aku maklum kalau sebelumnya belum mempercayaiku. Ya memang karena banyak sosok dari duniaku yang memang suka mengganggu. Tapi perlu diingat, aku beda dengan yang lainnya. Sudah, sekarang mending kamu kembali ke kamarmu dan bergegas tidur. Esok hari kamu akan menjalani hal berat." Sinta membisikkan kata itu di telingaku. Aku menuruti kata-kata Sinta. Aku berjalan menuju kamarku dengan wangi Sinta yang mengikutiku. Pintu kamar Bimo juga sudah aku tutup. Aku masuk ke kamarku. Ya, walaupun Sinta menyuruhku untuk segera istirahat, tapi mataku belum merasa ngantuk. Karena aku belum makan dan sedang menunggu makan dari Bimo. Jam sudah menunjukkan pukul 9.20. Dan aku kembali mendengar langkah kaki menaiki tangga dan melewati depan kamarku. Dan ku dengar ada salah satu pintu terbuka. Setelah tidak lama langkah kaki itu berjalan menuju kamarku. Dan terdengar suara ketukan di pintu kamarku. Tidak langsung aku buka pintu itu. Aku tunggu hingga ada suara orang yang memanggilku. Jika itu memang orang yang memang akan menemuiku. Masih trauma dengan hal yang terjadi tadi. Dan akhirnya ada suara memanggil namaku dari balik pintu. "Yan, udah tidur tah? Ini pesananmu tadi," suara Bimo yang terdengar dari balik pintu. Karena masih belum betul-betul percaya, aku hanya diamkan saja suara itu. Takutnya masih ada gangguan lagi. "Yan, buka Yan, kamu kan belum makan dari tadi. Ini makan dulu, nanti malah sakit. Sama kamu belum bayar ini." Di sini mulai percaya tapi belum sepenuhnya. Pikirku ini beneran Bimo, gak mungkin kan setan nagih uang. Tapi karena masih trauma, aku tetap diamkan saja. Hingga, "Sudah, bukakan saja, itu memang Bimo. Kamu gak usah takut lagi. Kamu lupa, tadi aku bilang, makhluk yang mengganggumu sudah aku usir dari sini." Bisikan Sinta di telingaku dan meyakinkanku untuk membuka pintu itu. Entah kenapa sekarang aku percaya sepenuhnya kepada Sinta. Kubuka pintu itu dan benar saja, yang ada di balik pintu itu adalah Bimo. "Sudah tidur kamu Yan? Diketok dari tadi gak keluar-keluar. Nyoh, iki makananmu." Sorry Bim, lah kamu kelamaan kok. Jadi aku ngantuk lah nunggu kelamaan." "Anu Yan, tadi tumben banget burjo sebelah antri banyak banget. Lah kenapa tak chat kamu gak bales?" Kuota aku habis." Pantes, baru aja jadi mahasiswa udah kere. Guyonku biar Bimo gak ngambek karena aku bukakan pintu cukup lama. "Oh cangkeme. Ya iya Yan, kamarku kok jadi wangi ya? Sama persis yang kamu pakai waktu mandi itu. Merek sabunnya apa toh? Pengen beli aku."
Wah, nah itu rahasia Bim, nanti malah kamu ikutan, kan jadi nggak ada ciri khas bauku nanti. Ya wes dasar pelit. Nyoh, iki pangananmu, bayar 15.000. Alah, gitu aja ngambek. Ya ini uangnya. Setelah mendapat makanan dari Bimo, aku langsung mengambil piring dan langsung bergegas untuk makan. Perut seperti sudah berontak minta diisi setelah bau dari makanan itu mulai tercium. Setelah makan, langsung aku buang bungkusan kertas bekas makanan itu dan aku bergegas untuk tidur. Soalnya besok sudah mulai masuk kuliah pertama. Karena perut kenyang, jadi masalah untuk tidur langsung bisa kuatasi. Gak perlu waktu lama, aku langsung terlelap dalam tidurku. Kali ini mimpiku tidak bertemu dengan Sinta, melainkan aku bermimpi tentang keluargaku. Di dalam mimpi, aku diperlihatkan kenangan atau ingatan semasa aku kecil, di mana selalu aku bermanja-manja dengan nenekku. Entah kenapa yang ada dalam mimpi itu hanyalah kenangan aku dan nenekku. Tanpa terasa aku terbangun dari mimpi, dan saat aku usap bagian mataku berair, seolah baru saja menangis. Waktu aku bangun, jam menunjukkan pukul 4:30 pagi. Aku bergegas mandi dan sekalian berwudu untuk sholat subuh. Aku memang sudah terbiasa bangun tidur langsung bergegas mandi, supaya setelah itu bisa bermalas-malasan sembari menunggu waktu untuk berangkat kuliah. Setelah mandi dan sholat, karena waktu juga masih pagi, sekitar jam 5:30, aku habiskan waktu untuk main game sebentar. Kalau ditanya kenapa tidak sarapan, ya karena waktu masih pagi. Belum banyak warung deket kos buka, soalnya biasanya buka jam 7 pagi, sedangkan aku ada kelas jam 7:15 pagi. Setelah puas dengan main game, tidak terasa aku menghabiskan waktu cukup lama. Jam sudah menunjukkan pukul 6:50. Langsung aku buru-buru berangkat ke kampus, dan untungnya aku belum telat. Sampai kelas masih jam 7:10 dan masih diperbolehkan masuk oleh dosenku. Langsung saja mata kuliah dimulai. Semua mahasiswa dengan antusias memperhatikan dosen yang menerangkan. Di lain mata kuliah yang asik, dosennya pun kita mendapatkan dosen yang santai dan gampang bergaul. Makanya semua pada betah dan bersemangat. Saat di tengah-tengah dosen menjelaskan, HP-ku beberapa kali berbunyi nada panggilan masuk. Pikirku nggak biasanya pagi-pagi gini ada yang menelponku. Tapi karena asik dengan penjelasan dosen, aku acuhkan panggilan itu. Nada telepon berbunyi berkali-kali tapi tetap aku acuhkan. Hingga HP-ku berbunyi nada pesan masuk. Aku membuka HP yang terdapat notifikasi 9 kali miss call dan 3 pesan belum terbaca. Lalu aku buka salah satu pesan yang baru saja masuk, yang isi pesan itu ternyata dari Mbak Ega dan menyuruhku untuk pulang karena nenek telah meninggal dunia. Ya, seperti yang kalian duga. Memang saat aku berangkat untuk menempa ilmu di kota ini, nenekku telah menderita sakit. Pernah dirawat di kota ini juga selama 3 bulan di rumah sakit JH. Kemudian dia diperbolehkan untuk pulang, tapi dalam keadaan yang belum sembuh total. Kemudian di kota asalku kembali dirawat di rumah sakit Islam. Dan saat aku tinggal, beliau sudah terbaring lemas dan hanya memberi isyarat sebagai komunikasinya. Sempat ada rasa tidak enak saat aku meninggalkan nenek untuk pergi kuliah. Dan ternyata benar, apa yang aku takutkan. Nenek meninggalkanku berselang 4 hari setelah aku pergi ke kota ini. Ya, memang aku kuliah karena nenek yang menyuruh. Yang memang dasarnya nenek lebih mementingkan pendidikan. Membaca pesan dari Mbak Ega itu, aku langsung bergegas berpamitan pada dosen untuk izin pulang dikarenakan hal tersebut. Dan dosen pun mengizinkan. Aku langsung menuju parkiran kampus untuk mengambil motorku dan langsung kupacu motor dengan kecepatan tinggi. Berharap aku dapat lebih cepat sampai di rumah. Yang kalau dihitung jarak dari kota ini sampai ke rumahku membutuhkan waktu 2 jam. Sengaja aku tidak kembali ke kos dan memilih langsung menuju ke rumahku. Pikiranku sudah tidak karuan. Pikiranku kembali mengingat masa-masa saat aku bersama nenekku. Dalam perjalanan, memori tentang kebersamaanku dengan nenek terus tergambar dalam pikiranku. 1 jam perjalanan sudah kulewati. Saat berkendara, pikiran melayang ke sana kemari. Hati sangat kacau. Hingga tiba-tiba ada suara yang menyadarkanku. Suara mobil dan bis mengagetkanku dan menyadarkanku dari lamunan pikiran yang melayang. Tanpa kusadari, laju motorku sudah tidak di jalur semestinya, dan aku sudah berada di jalur yang salah, yaitu lawan arah. Spontan langsung aku banting setir buat balik ke jalur semestinya, dan aku hentikan motorku sebentar untuk menenangkan pikiranku. Setelah dirasa sedikit tenang, aku lanjutkan perjalananku.
Di tengah pertengahan perjalanan, tanpa kusadari, air mata mulai membasahi pipiku karena merasa kecewa tidak bisa menemani nenekku saat sakit. Kemudian aku kembali merasa ada yang memegangi pinggangku dari belakang, seolah ada yang membonceng di belakangku. Dan setelah itu aku mendengar suara yang sudah aku kenal. "Sudahlah Yan, ikhlaskan kepergian nenekmu. Itu sudah jalan yang digariskan oleh Tuhan." Suara Sinta terdengar di telingaku. Tak, kamu mengikutiku?" Jawabku sambil menantangis kehilangan sosok yang aku sayang. "Sudah, gak usah dipikirkan. Aku sengaja mengikutimu karena aku khawatir denganmu. Dan betul saja, hampir saja kamu celaka tadi." "Apakah ini yang kamu maksud tempo hari? Dengan hari yang berat yang akan aku hadapi?" "Iya Yan, inilah kejadian yang harus kamu terima. Kamu kehilangan sosok yang sangat berarti di hidupmu." Tanpa terasa air mataku terasa mengucur lebih deras. "Kenapa kamu tidak menjelaskan sejak awal, supaya aku bisa pulang lebih awal dan bisa menemani nenekku hingga akhir hayatnya?" Membeberkan takdir yang belum jelas terjadi bukanlah hal yang harus kuberitahu. Hanya Tuhan yang tahu pastinya Yan. Makanya aku tidak berani memberitahumu. Ya, benar apa yang dikatakan Sinta. Semua itu kehendak Tuhan. Memang tidak baik mendahului apapun yang menjadi kehendak Tuhan. "Baik Yan, aku akan menemanimu sampai ke rumahmu. Dan tenang saja, nenekmu masih menunggu di sana." Dekapan Sinta berhasil membuatku tenang, seperti sebelumnya, dan sampailah aku di rumah. Ibu bapakku memelukku sambil berkata, "Yang sabar ya Yan. Bapak tahu kamu kecewa karena gak bisa menemani nenek sampai akhir. Tapi setidaknya kamu telah menjalankan wasiat nenek untuk terus melanjutkan kuliah." Aku hanya terdiam sambil menangis dan ingin melihat jenazah nenek untuk yang terakhir kalinya sebelum beliau diantar ke pemakaman. Kulihat jenazah nenek yang sudah terbungkus kain kafan. Dengan wajah yang bersinar dan seperti tersenyum, aku berusaha ikhlas dengan semua ini. Dan akhirnya tibalah di acara pemakaman nenek. Aku juga ikut membawa keranda nenek dan sampailah di pemakaman. Sebuah lubang berukuran 2 kali 1 meter sudah disiapkan sebagai tempat peristirahatan terakhir nenek. Aku, bapak, dan kakakku turun ke dalam lubang itu untuk menerima jenazah nenek yang akan diturunkan. Singkat cerita, acara pemakaman sudah selesai dan hari sudah mulai malam. Ya, karena pemakaman dilaksanakan sore hari. Semua peziarah satu persatu mulai meninggalkan area pemakaman, begitu juga dengan kami. Malamnya langsung diadakan acara pengajian di rumah yang diikuti para tetangga sekitar rumah. Singkatnya pengajian pun usai dan kita semua mulai beristirahat. Aku pun masuk ke kamarku untuk istirahat dan tidur karena badan terasa lelah saat perjalanan dari kampus ke rumah. Dengan cepat aku tertidur malam. Dan aku mulai bermimpi lagi, dan anehnya di dalam mimpi itu Sinta juga ada. Ternyata dia tidak berbohong, ingin mengikutiku sampai ke rumah. "Yan, hari yang berat ya, tapi kamu harus tegar. Ini sudah ditakdirkan olehnya." "Iya tak, aku mencoba mengikhlaskan yang terjadi hari ini. Hal yang sudah menjadi kehendaknya memang harus terjadi. Kita sebagai makhluknya hanya bisa menurut." Aku mencoba untuk lebih dewasa menyikapi takdir Tuhan. "Iya sip, itu baru yang namanya cowok. Oh ya, aku mau mengajakmu ke sebuah tempat untuk bertemu seseorang." "Mau kemana tak?" "Sudah ikut saja, sekarang tutup matamu." Aku turuti perintah Sinta. Aku tutup mataku dan Sinta meraih tanganku, lalu tiba-tiba aku merasakan hembusan angin yang menerpa wajah dan tubuhku. Rasa nyaman kembali kurasakan akibat hembusan angin itu. Setelah beberapa saat hembusan angin itu berhenti dan Sinta menyuruhku untuk membuka mataku. Aku sedikit terkejut karena lokasi saat aku membuka mata berubah. Yang tadinya berada di sekitar rumah sekarang berubah. Aku dan Sinta berada di sebuah taman yang sangat asri. Rerumputan membentang di mana-mana. Aliran sungai yang mengalir jernih. Kupu-kupu dan burung seakan menari ke sana kemari. Sungguh pemandangan yang sangat indah. "Sukayan dengan pemandangan ini?" Sinta bertanya sambil tersenyum. "Indah sekali tak. Ini kita di mana?" "Ayo ikut sebentar." Sesuai yang aku bilang, ada seseorang yang ingin bertemu denganmu. Tanpa menjawab pertanyaanku, dia menggandeng tanganku dan mengajakku ke sebuah tempat. "Mau kemana lagi kita sekarang?" "Nanti kamu juga tahu, ayo jalan."
Sambil bergandengan, kita berdua menyusuri jalan setapak di taman itu sambil melihat sekitar. Dalam menyusuri jalan itu, kita tidak mengobrol karena aku sangat asik melihat pemandangan sekitar, hingga aku melupakan rasa duka yang hari ini aku alami. Setelah menyusuri jalan setapak, tiba-tiba Sinta menghentikan langkahnya. "Ada apa, Tak? Kenapa tiba-tiba berhenti?" "Aku tunggu di sini saja ya, kamu jalan lurus saja. Nanti kamu akan menemukan ada sebuah gazebo di sana." "Kenapa kamu tidak ikut sekalian? Ayolah kita jalan berdua ke sana." "Tidak, Yan. Dia hanya ingin bertemu denganmu saja. Aku takut mengganggu. Dia ingin menyampaikan pesan hanya padamu. Sudah sana, kasihan. Dia telah menunggu lama." Akhirnya aku berjalan ke tempat yang ditunjukkan Sinta tadi. Setelah menyusuri jalan itu, akhirnya aku menemukan sebuah gazebo yang dimaksud Sinta tadi. Gazebo berwarna putih dengan berhiaskan bunga-bunga di sekitarnya, dan ada juga tanaman rambat dengan bunga yang indah. Aku belum memasuki gazebo itu, tapi kulihat ada seseorang yang tengah duduk di sana yang membelakangi aku. Dia sedang duduk santai sembari menikmati secangkir minuman yang berada di meja. Mungkin sadar akan kehadiranku, seseorang yang berada di sana mulai berdiri dan membalikkan badan mengarah ke arahku. Samar-samar aku seperti kenal dengan sosok itu. Semakin aku dekati, semakin aku mengenalinya. Tanpa terasa air mata mulai membasahi pipiku. Aku merasa perasaan yang tidak karuan, senang, sedih, bingung. Aku berlari menuju ke arah orang yang ada di gazebo tersebut. Setelah sampai di sana, aku langsung memeluk dan menangis sejadi-jadinya di sana. Yang aku temui adalah nenekku dengan keadaan yang sudah sehat, dengan dandanan yang cantik, baju putih dan jilbab putih membuat kesan lebih anggun. Nenekku membalas pelukanku dengan lembut sambil mengusap kepalaku seperti kebiasaannya. "Kenapa, Nek? Kenapa nenek ninggalin Rian? Katanya nenek pengen ngeliat aku kuliah." Sambil menangis sesegukan aku protes padanya. "Sudah, jangan nangis gitu, Le. Nenek mau berpesan sama kamu." Dengan nada lembut nenekku mengatakan itu. "Apa, Nek? Apa yang mau nenek katakan? Rian bakal dengerin." "Ya, nangisnya sudah dulu tapi ya. Rian yang sekarang kan sudah gede. Udah gak kayak anak kecil lagi." Sambil berusaha menghiburku dan menyolek hidungku, dia tersenyum. Aku berusaha menghentikan tangisku. "Karena nenek belum sempat berpamitan denganmu, makanya saat ini nenek mau berpamitan dan menitip pesan. Jaga orang tuamu, turuti semua yang mereka perintahkan. Sayangi mereka selagi mereka ada di dekatmu, Le. Simbah pengen kamu jadi anak soleh, dan kamu harus ikhlas dengan nenek pergi. Oh ya, kamu punya teman baru ya, cewek yang mengantarmu kemari. Ya walau beda alam, tapi nenek pikir gak masalah, kelihatannya dia baik kok. Sama satu lagi, kamu rawat baik-baik keris wadon yang ada di rumah. Tidak perlu kau apa-apakan, cukup jaga saja. Apabila kamu merasa ada sesuatu makhluk yang berseliweran di rumah, biarkan saja. Itu kakekmu yang memang memberi sosok itu di rumah untuk menjaga." "Iya, Nek. Akan aku turuti semua pesan nenek." Sambil sesegukan aku menjawab. "Nek, bolehkah aku sedikit lebih lama di sini? Aku masih pengen bareng sama nenek." "Iya, sini, kita duduk dulu di sana." Nenek menunjuk sebuah kursi panjang. "Sini, Yan, tiduran di sini." Nenek menyuruhku untuk tiduran di pangkuannya. Aku tiduran di pangkuan nenek sambil nenek mengusap rambutku. Cukup banyak yang kami obrolkan, hingga tiba-tiba nenek mengatakan, "Ini sudah waktunya, Le. Nenek harus pergi. Kamu baik-baik ya dengan bapak ibumu. Nenek sudah panggilkan temanmu yang mengantarmu tadi untuk menjemputmu." "Nek, Rian mohon jangan pergi. Rian bakal kangen kalau nenek pergi." "Nenek selalu ada di dekat Rian, walau Rian gak ngeliat nenek. Sudah, nenek pergi dulu. Itu temanmu sudah datang." Tidak terasa aku kembali menangis. "Yan, ayo pergi, biarkan nenekmu pergi. Kamu harus turuti apa yang nenekmu bilang tadi." Seketika Sinta memegang tanganku dan tiba-tiba, bus, angin sejuk menerpa wajahku hingga aku terpaksa memejamkan mataku. Oh ya, untuk kalian yang mungkin terpikir orang mati itu sudah di alam yang berbeda dan tidak bisa berinteraksi dengan kita lagi, ya aku pun berpendapat. Tapi di sini aku tidak memperdulikan itu perwujudan asli nenekku atau jin
yang kupikir hanya lega bisa bertemu dengannya. Tiba-tiba saat aku membuka mataku, aku sudah berada di kamarku. Dan aku terbangun dengan kondisi mata basah berlinang air mata. Kuusap mataku dan berusaha tegar untuk tidak menunjukkan kesedihan. Dan saat kulihat jam di kamar, sudah menunjukkan jam 5 subuh. Hingga aku bergegas ke kamar mandi dan mengambil air wudhu. Saat melewati dapur, aku melihat Mbak Ega yang ternyata datang tadi malam dan menginap di rumah. Yan, sudah bangun? Sana sholat dulu. Terus kalau mau istirahat lagi aja, gak apa-apa. Capek kan baru diajak main sama dia. Iya mbak. Sambil berjalan sempoyongan aku melangkah menuju kamar mandi untuk mencuci muka dan mengambil air wudhu. Setelah dari kamar mandi, aku langsung menuju ke kamarku untuk segera melaksanakan sholat subuh. Dalam sholat, aku masih terpikir atas kepergian nenekku. Selepas sholat, aku panjatkan dan kirimkan doa untuk nenekku. Dan tanpa terasa, air mata kembali menetes di pipiku. Dan sesegera mungkin aku menghapusnya. Nenek telah berpesan aku harus kuat. Seusai sholat seperti kebiasaan sehari-hari, aku beres-beres rumah sebelum para pelayat kembali berdatangan ke rumah. Dan selama 7 hari, aku berada di rumah membantu kedua orang tuaku untuk menerima pelayat yang datang di siang harinya dan mengadakan pengajian selama 7 hari di malam hari untuk mendoakan nenekku. Tibalah waktuku untuk berangkat kembali ke kuliah. Siang itu aku berpamitan kepada orang tuaku untuk berangkat ke kota di mana aku kuliah. Aku berangkat dari rumah jam 2 dan sampai di kos jam 4 sore. Sengaja setelah sampai kos aku beristirahat sebentar sebelum nanti aku akan pergi ke rumah temanku untuk menanyakan tugas kuliah. Maklum karena 7 hari aku tidak berangkat kuliah. Cukup lama aku beristirahat, tidak terasa sudah pukul setengah 6 sore. Aku langsung berangkat menuju kontrakan temanku di belakang kampus. Setelah mengambil motor di parkiran, aku langsung membawanya menuju kontrakan. Di perjalanan, suara Sinta kembali terdengar di telingaku. Ingat Yan, sudah hampir waktu sholat maghrib dan usahakan setelah sampai kamu jalankan sholat dan hati-hati nanti saat sampai di kontrakan. Pesan yang disampaikan Sinta. Aku hanya tersenyum dan mengangguk. Tanda aku mengerti dan setuju. Entah kenapa yang aku rasakan sekarang, Sinta selalu ada dimanapun aku pergi. Seolah dia sengaja mendampingiku. Tidak perlu waktu lama karena memang jarak yang dekat sekitar 15 menit, aku sudah sampai di kontrakan temanku. Kontrakan yang terlihat seperti rumah tua yang tidak terawat. Banyak rumput yang tinggi di depan kontrakan dan beberapa sudut tembok yang telah mengelupas. Setelah sampai di sana, aku langsung menemui temanku, Okto namanya. Misi Ok, ini aku Rian, aku masuk ya. Aku ketok pintu dan langsung masuk ke dalam kontrakan. Masuk aja Yan, langsung ke kamarku sini. Okto menjawab dari dalam kamarnya. Setelah memasuki kontrakan itu, aku merasa adanya hawa yang berbeda saat aku di luar. Kondisi di dalam pun sangat aneh kurasakan. Walaupun semua ruangan telah dihidupkan lampunya, tapi aku merasa masih belum cukup terang. Seolah ada sesuatu yang menutupi cahaya lampu itu, sehingga cahaya lampu tidak leluasa menerangi setiap ruangan. Bahkan di beberapa sudut ruangan, aku merasa kalau di sana memang gelap, walau sudah ada sinar lampu. Aku berusaha cuek dengan keadaan yang membuatku sedikit tidak nyaman. Sempat teringat kata-kata Sinta untuk berhati-hati di kontrakan ini. Sampailah aku di kamar Okto. Dia sedang asik bermain game sendiri di kamarnya. Weh Yan, sini masuk aja langsung. Turut berduka ya atas kepergian nenekmu. Kamu harus kuat bro. Iya makasih Ok, sebisa mungkin aku ikhlas kok. Iya, gimana kemarin ada tugas apa dari kampus? Gak banyak sih, soalnya masih awal masuk kan. Oh iya, kemarin juga kita disuruh bentuk kelompok untuk tugas multimedia, membuat video iklan durasi 5 menit. Kebetulan kita satu kelompok. Dan untuk tugas lain, kamu nyontek aja lah. Ini punyaku, gak apa-apa. Wah, beruntung sekali aku untuk satu kelompok denganmu Ok. Jadi gampang ngobrolnya, soalnya belum banyak yang aku kenal di sana. Oh ya, makasih juga aku boleh nyontek. Iya, santai aja bro. Lagian kamu kan belum ikut pelajaran, jadi mungkin agak bingung. Jadi biar cepet dan gak banyak tanya. Lagi malas ngajarin, asik main game nih. Iya deh iya. Oh ya, aku numpang sholat ya. Aku belum sholat soalnya. Iya sana gak apa-apa, sholat aja di situ. Oke makasih Ok. Numpang kamar mandi dulu buat wudhu. Okto dan aku memang berbeda keyakinan,
Tapi dia sama sekali tidak merasa keberatan kalau kamarnya aku gunakan untuk sholat. Aku langsung menuju ke kamar mandi. Kembali aku harus merasakan hawa yang aneh. Sampai di kamar mandi, semua masih normal, tidak ada kejadian aneh. Sesampainya di kamar mandi, aku langsung mengambil air wudhu. Di sini aku mulai merasakan hal yang aneh. Bulu kuduk tiba-tiba berdiri. Saat sedang berwudhu, aku merasakan ada bau yang aneh. Aku mencium bau seperti orang sedang membakar sesuatu. Aku masih berpikir positif. Mungkin itu bau dari tetangga sebelah yang sedang membakar ubi atau singkong. Aku coba terus menepis pikiran negatif yang berseliweran di kepalaku. Setelah selesai aku berwudu, aku kembali ke kamar Okto. Nah, tadi aku lupa jelasin. Dari kamar Okto menuju kamar mandi, aku harus melewati sebuah lorong yang memisahkan ruang tengah dengan dapur. Dan posisi kamar mandi ada di kiri dapur. Saat aku berjalan dari kamar mandi melewati dapur, aku mulai memasuki lorong yang memang harus aku lewati untuk ke kamar Okto. Setelah memasuki lorong beberapa langkah, aku mendengar suara. Duk, duk, duk. Aku berhenti dan melihat sekeliling, berusaha mencari dari mana asal suara itu. Tapi tidak aku temui sesuatu yang mungkin bisa jadi sumber dari suara tadi. Lalu kembali aku melanjutkan langkah untuk ke kamar Okto. Dan suara itu pun terdengar lebih jelas dan dibarengi dengan bau bakaran yang kembali tercium lebih kuat. Kupusatkan dan berusaha fokus indera pendengaranku sambil terus melangkah maju menuju kamar. Akhirnya aku baru menyadari ternyata suara itu berasal di atas langit-langit rumah. Kembali bulu kuduk mulai merinding. Pikiran negatif yang tadinya bisa aku tepis sekarang tidak bisa sama sekali. Aku langsung berlari menuju kamar Okto, dan sesampainya di kamar, Okto merasa keheranan dengan tampangku. "Loh Yan, kenapa mukamu gitu? Kayak habis lihat apa aja loh?" Okto keheranan lihat tampangku. Gak apa-apa Ok, takut kehabisan waktu sholat aja, makanya aku lari." Aku berusaha menyembunyikan rasa takutku. "Oh ya udah, aku keluar bentar mau cari makan. Kamu mau titip nggak?" Kok malah mau keluar? Wong lagi tak temenin kok." "Lah aku lapar Je, wes mau titip nggak kamu?" "Enggak lah Ok, nanti makan di kos aja." Sial batinku. Masih ketakutan gini malah ditinggal sendiri di kontrakan aneh ini. Okto langsung pergi keluar mencari makan. Harapanku sih dia segera kembali. Aku takutnya ada gangguan lain lagi. Setelah Okto keluar, aku menjalankan sholat maghribku. Dan saat sholat, aku mendengar suara pintu depan terbuka. Nah, pikirku Okto pasti udah pulang. Plong rasa di hati. Walau masih keadaan sholat, aku tetap was-was waktu itu. Tapi anehnya, suara itu tidak kunjung ditutup lagi, soalnya tidak terdengar suara pintu tertutup. Dan tiba-tiba suara itu terdengar lagi. Duk, 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 duk. Diikuti bau sesuatu yang dibakar tadi. Wah, gak beres pikirku. Kali ini gak hanya bulu kuduk berdiri, tapi keringatku mulai keluar. Suara itu terasa mendekat menuju kamar, dan setelah dekat, terasa dengan jelas suara itu berhenti di depan kamar. Kemudian suara itu hilang, tapi bau itu masih tercium. Aku masih mencoba untuk tetap fokus sholat. Sampai saat di tahiyat akhir, gangguan itu semakin berat. Terdengar suara yang cukup keras dari pintu kamar. Brak, brak, brak. Terdengar suara pintu yang didobrak dari luar kamar, padahal pintu tidak dikunci. Pikiranku semakin negatif, itu pasti bukan orang. Okto pun pasti tidak akan seperti itu. Sampai sholatku pun selesai, suara itu masih terdengar. Aku berusaha membaca ayat kursi, berharap gangguan ini berakhir. Dan beberapa saat setelah aku membaca ayat kursi, suara dobrakan di pintu berhenti, dan aku merasa bersyukur. Kupikir selesai sudah gangguan ini. Sambil membereskan tempat seusai sholat, aku bermain HP sambil menunggu Okto pulang. Sesekali aku melihat sekeliling kamar, sambil mengamati. Sampai pandanganku tertuju pada jendela kamar Okto di sebelah kiri kamar, yang kalau kita buka jendelanya itu, akan terhubung dengan garasi rumah. Anehnya, jendela itu sudah dicat. Hanya bagian atas ventilasi kaca yang tidak dicat. Tiba-tiba aku fokus dengan ventilasi kaca itu. Ada yang menarik perhatianku. Ada sebuah bungkusan atau kain putih yang terlihat dari dalam kamar, tapi hanya sebagian saja. Setelah aku perhatikan, ternyata benda itu mulai bergerak. Bergerak ke atas dan semakin jelas aku melihat
Pasti kalau itu sebuah kain putih yang diikat di ujungnya seperti permen sugus zaman dulu. Dan ternyata itu adalah hampir seperti itu perwujudannya, hanya saja yang aku jumpai dari balik jendela. Seketika aku menunduk ketakutan sambil memanggil Sinta untuk menolongku. Tidak seperti biasanya, Sinta sama sekali tidak meresponku. Entah kenapa tapi tidak ada tanda-tanda dia akan datang. Sial, kenapa kamu tidak menolongku, tak? Katanya kamu mau menemaniku. Sewotku dalam hati karena dia tidak kunjung datang. Tanpa pikir panjang, aku langsung keluar kamar Okto dan berencana untuk langsung pulang ke kos. Kubuka pintu kamar dan aku langsung menuju ruang depan untuk keluar. Dan tiba-tiba, Okto sudah ada di ruang depan dan berjalan mendekatiku. Ok, aku pulang dulu ya, ada sesuatu mendadak. Berusaha aku mencari alasan. Dengan pandangan kosong dia menjawabnya. Oh ya Ok, ini tugasmu aku bawa dulu, biar aku contek di kos saja. Tidak ada jawaban dari dia, dan dia hanya berlalu berjalan melewatiku. Aneh bener itu anak, kenapa ya? Pikirku dalam hati. Langsung aku keluar dari kontrakan itu dan kunyalakan motorku, langsung aku pergi dari sana. Dan di jalan, tiba-tiba suara Sinta terdengar di telingaku. Maaf Yan, aku tadi tidak bisa menolongmu. Level dia lebih tinggi dariku, hingga aku tidak mungkin bisa melawannya. Sinta memohon maaf padaku. Bukannya semua makhluk itu sama saja, tak? Tidak Yan, di dunia aku berbeda. Sosok itu lebih tua dariku, dan dia juga lebih kuat dariku. Dan mungkin dia juga penunggu asli rumah itu, makanya aku tidak bisa melawannya. Ya sudahlah kalau gitu. Dengan nada kesal aku menjawabnya. Maaf, sepertinya kamu marah, tapi sungguh aku sebenarnya ingin menolongmu. Tapi aku tidak lebih kuat dari sosok itu. Sambil ngobrol dari hati, tibalah aku di gang depan masuk kontrakan. Di sana aku melihat Okto baru berjalan masuk lewat gang sambil membawa makanan yang dia beli. Lah tak, kok Okto baru pulang dari beli makanan? Terus tadi yang aku pamiti di kontrakan siapa? Kurasa tadi yang di kontrakan salah satu penghuni di sana Yan. Makanya dari awal aku sudah memperingatkan untuk hati-hati di sana. Tapi walaupun aku melewati Okto saat itu, aku tidak menggubrisnya. Tetap kubawa motorku kencang supaya cepat sampai kos. Aku juga sempat mendengar Okto memanggilku, tapi tetap kubiarkan saja. Aku masih trauma dengan kejadian tadi, dan aku kembali meminta pada Sinta untuk menemuiku di dalam mimpi. Ada beberapa pertanyaan yang ingin aku tanyakan padanya, dan dia menyetujuinya. Masih dalam keadaan jantung yang berdebar-debar karena kejadian tadi di kontrakan, aku memacu motorku lebih cepat supaya cepat sampai di kos dan ingin segera tidur dan bertemu Sinta. Pada saat itu aku memang belum bisa bertemu langsung dengan Sinta karena aku memang belum siap dan belum mengizinkan dia untuk menampakkan wujudnya di dunia nyata. Ada kekhawatiran tentang sosoknya di dunia nyata yang mungkin tidak sesuai bayanganku dan berbeda dengan yang ada di mimpi. Yang ada nanti malah aku takut untuk bertemu dengannya lagi. Sampailah aku di kos jam 7, tepat saat sholat isya tiba. Tapi aku tidak masuk ke kamar kos langsung. Aku pergi ke warung burjo sebelah untuk makan sebentar. Dan setelah selesai makan di burjo, langsung aku balik ke kamar kos dan bersiap untuk sholat isya. Dan nanti aku berencana untuk segera tidur dan ingin ngobrol dengan Sinta. Setelah aku selesaikan semua kewajibanku, aku bergegas untuk segera tidur, berharap segera bertemu Sinta. Aku mulai berbaring di kasurku dan membayangkan sosok Sinta di mimpi. Tapi tiba-tiba, tok tok tok, suara pintu diketok dari luar dan mengganggu konsentrasiku untuk membayangkan Sinta. Yan, ini aku Bimo. Suara dari balik pintu. Apa toh Bim? Aku mau istirahat, capek aku. Sebentar Yan, ini ada teman baru. Iya Sek. Sambil berjalan mendekati pintu dan aku buka pintu kamarku. Setelah terbuka, di sana sudah ada Bimo dan anak baru. Ya, baru saja mengisi kamar kosong. Yan, kapan kamu balik? Turut berduka ya. Yan, moga nenekmu husnul khotimah. Amin Bim. Sambil nada malas aku jawab. Ayo Yan, ini kenalan dulu, penghuni baru kamar sebelah sana. Sambil menunjuk kamar yang tempo hari, aku melihat sosok pria 30 tahun. Mas, kenalkan, namaku Vian. Sambil menjulurkan tangannya untuk bersalaman. Iya mas, aku Rian. Weh, nama kita hampir sama tak? Ya udah mas,
Kalau mau istirahat saya tak balik ke kamar, maaf mengganggu. Iya nggak apa-apa Yan, santai aja. Ya udah, aku tidur dulu ya, capek aku rasanya. Usai berkenalan sebentar, aku langsung berpamitan untuk segera tidur. Kubaringkan tubuhku kembali di kasur dan kupejamkan mataku sambil membayangkan sosok Sinta. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.